sekarang sudah ada cinta sejatinya dong. Kembali ke masa-masa ketika naksir-naksiran ya. Ketemuannya gimana? Kenalnya di mana? Nah ini jadi saya dulu kan ketua PMII. Begitu di PMII itu kan ada level kaderisasi, kader dasar. Habis itu setelah ikut kader dasar, kader menengah. Setelah jadi kader dasar jadi panitia dulu, panitia pengkaderan kan gitu. Nah waktu itu zaman-zaman puber kan, ya begitulah cinta mahasiswa kan begitu. Begitu dia masuk, langsung intel-intel saya itu laporan. Pak Ketua, ada cantik satu dari Fakultas Usuluddin. Saya Intel bilang, tuh lapor. Intel lapor, saya bilang. Selidiki dulu. Gitu kan. Lalu cari waktu kenalkan ke saya, gitu kan. Nah, Intel saya lebih pinter. Sabar dulu Pak Ketua, kita tunggu saat pelatihan kader dasar. Gitu kan. Terus skenario gimana? Nanti setelah pelatihan kader dasar, dia biasanya jadi panitia. Nah, pas jadi panitia kita atur Pak Ketua ngisi materi di situ. Nah, gerak saya bilang. Gerak. Begitu gerak, betul ada pelatihan kader dasar, dia panitia. Terus Inter lapor, nanti Pak Ketua yang mengantar minuman itu dia, namanya Rustini. Sudah siap-siap kita menunggu. Begitu datang nganter minuman, udah tua. Loh, wah saya dibohongin. Ternyata dia instruktur bukan dia. Baru berikutnya dia masuk. Aku langsung begitu lihat pertama, saya harus kawin sama anak ini. Saya nggak mau dengan yang lain. Pokoknya harus dengan orang ini. Saya bilang gitu. Langsung. Itu namanya jodoh ya. Suara hati itu. Itu suara cinta sejati. Ya. Nah sejak itu gimana cara dapetinnya kan sensitif dulu. Karena apalagi saya kan termasuk pemalu waktu itu kan. Jadi atau malu-maluin. Gimana strateginya? Nah, akhirnya salah satu intelijen saya suruh ke toko buku, beli buku ini, buku ini, buku ini. Kamu kirim ke dia 2 hari sekali 1 buku. Kirim ke dia, kasih puisi sedikit. Kirim lagi biar dia tahu bahwa kita ini intelektual gitu. Kirimin buku lagi. Tapi terus terang dulu saya nggak pernah jadian sama dia, nggak. Begitu saya ajak makan, dia jalan mau. Saya nggak pernah menyatakan cinta, saya tidak pernah menyatakan jadian, nggak. Saya ajak makan, pas ajak makan di restoran ada temen lihat, ketahuan nanti. Dia bilang, nggak usah, nggak masalah, kita publikasikan sekalian. Loh, nggak pernah ngelamar kok sudah dipublikasikan, gitu kan? Ternyata cocok jodoh sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Konfirmasi, betul seperti itu. Iya, betul seperti itu. Waktu itu pengaturan dari intelijen nganter minum, tahu nggak bahwa itu akan dikenalkan gitu, settingan? Enggak, waktu nganter minum saya nggak tahu kalau itu. Ya Jadi, pokoknya kan sebagai junior kan kita ya disuruh apa apa kata mau disuruh gitu. apa aja mau, namanya juga lagi di kader kan gitu. Suruh apa namanya ya bagian nganter-nganter air minum ya mau aja gitu. Nggak tahu bahwa lagi diincar akan dikenalkan dengan Pak Ketua itu nggak tahu Nggak juga. tahu. Tapi begitu masuk sudah tahu bahwa Pak Ketua adalah sosok yang seperti ini, itu udah mulai ada deg-degan. Ya lihat ya menarik lah waktu itu. Waktu dikirimin buku, tahu yang ngirim buku siapa? Tahu. Tahu. Mas Udah mulai ada, wah ini pasti ada Enggak, maksud belum. nih begitu. Buku pertama saya belum curiga gitu loh. Mulai curiga? Iya, kok udah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, itu bukunya mulai ada tulisan-tulisannya gitu. Tulisannya apa? Yang masih diingat apa? Ya ada puisi-puisinya lah gitu. Dikirimi puisi, dikirimi buku, udah mulai tuh. Sudah mulai suka. Ya banyak ya sebenarnya. Sudah mulai suka sih apa namanya Berhasil. simpati itu udah ada gitu. Jadi ketika jalan ada yang melihat gitu,
publikasikan saja. Iya. Jadi sebenarnya juga dia udah ngomong ya gitu ya. Jadi lewat bahasa itu kan setelah berkali-kali dikirimin buku, dikirimin ya surat gitu, dikirimin puisi-puisi. Feeling perempuan kan ya sudah ini ya. Ya meskipun dia tidak bicara tapi matanya bicara. Langsung memutuskan menikah atau ada orang tua sempat mengecek, meneliti calon mantunya gitu? Iya, sempat diragukan karena kan saya dipanggil Gus Dur ke Jakarta, ikut di sini, posisinya kan ya LSM yang begitulah, yang penampilannya meragukan lah kira-kira gitu. Aktivis yang meragukan, kira-kira orang tua dia, kira-kira anak ini kayaknya sih nggak punya masa depan lah kira-kira gitu. Terus saya juga tidak terlampau memperkenalkan diri. Akhirnya dia cerita kayaknya kamu ditolak sama ayah saya. Dia bilang gitu. Ya kalau saya bilang kalau cinta ditolak ya dukun bertindak, saya bilang gitu ya. Bercanda itu kan? Bercanda. Akhirnya saya lapor Gus Dur. Gus, saya punya calon istri tapi sudah cocok, tapi orang tuanya kayaknya nggak mau, Gus. Alah, urusan kecil, serahkan saya, beres, kata Gus Dur gitu. Itu langsung dilamar oleh Gus Dur juga. Wow. Karena saat itu saya hampir dijodohin ya waktu itu. Oke. Jadi Ada kandidat lain? ada kandidat lain. Banyak sebenarnya. Dan akhirnya ketika Gus Dur yang melamarkan gitu, Ya. langsung ayahanda atau ibunda Ya yang akhirnya? karena sudah melihat keseriusan kita gitu ya, akhirnya yang menerima. Iya, sampai dengan sekarang. Oke, suka duka Mbak Rustini mendampingi Caimin apa saja tuh? Banyak ya, karena dia tadi itu gila organisasi itu ya. Jadi waktu saya pengantin baru itu, kan tinggal di Jakarta terus sempat di rumah orang tua saya. Itu yang namanya telepon berdering setiap hari itu, setiap 5 menit sekali itu dari berbagai daerah. Sampai orang tua saya tuh heran, ini siapa yang telepon gitu loh. Jadi semua mulai kakak saya, adik saya semua akhirnya jadi operator telepon hanya untuk dia gitu. Oh ya, teleponnya belum zaman handphone? Belum, iya kan telepon rumah. Oke. Itu berdering sampai jam 12 malam, jam 2 malam gitu. Nah itu akhirnya Bang, saya kawin dia itu dalam rangka supaya saya bisa punya telepon, bisa untuk telepon. Kan kantor PMI dulu belum ada teleponnya. Saya yang harus cari mertua yang ada teleponnya. Oke, terus? itu saya bingung kan. Waktu itu orang tua saya ya backgroundnya kita bukan keluarga aktivis, jadi tidak terlalu paham dengan itu. Ini pekerjaannya apa gitu, berangkat pagi pulang malam. Jadi kalau biasanya orang rumah tangga itu berangkat pagi ya, terus istri ini terus menyambut kedatangannya hampir petang gitu. Ini ditungguin makan malam mulai jam 7 nggak datang, jam 8, jam 9 nggak datang, jam 12. Sampai kita udah ngantuk sekali nggak datang-datang juga, sampai kadang-kadang kita juga lepas nggak jadi makan malam gitu, akhirnya baru pulang. Terus ya begitu terus sampai orang tua saya, pekerjaannya apa sih sebenarnya gitu. Kebetulan waktu itu ada Pak Ali Maskur Musa di TV, terus saya bilang, tuh Pak seperti itu tuh Pak nanti. Sampai sekarang masih gitu nggak? Iya masih. Karena ada permintaan gitu dari istri, dari anak misalnya jangan Ya awal-awal jangan ya terlalu kita sibuk. pasti sering protes ya gitu ya, terus terutama juga anak-anak kan kurang masa-masa ketemu, tapi lama-lama kita jelasin. Terus ketika suami ada acara, terus saya pernah ikut waktu itu saya sedang hamil, diajak pas muktamar NU di Cipasung. Saya hamil dibawa naik mobil itu yang dari daerah ke daerah itu saya
oh begini, ternyata begitu kita udah selesai sampai di satu daerah itu kan terus diminta ngisi acara. Setelah ngisi acara, jadwalnya kan cuma satu acara yang kita tahu. Setelah itu setelah acara masih ada acara lagi, masih lagi ada acara lagi. Enggak selesai-selesai. Oh, jadi saya mengerti di situ. Oh, kenapa pulang malam tuh karena seperti ini gitu. Oh, karena tuntutan di luar tuh seperti ini. Akhirnya saya mengerti, sudah deh gitu. Sebelumnya mengiranya kenapa pulang malam? Ya ngapain sih ngurus negara kok nggak selesai-selesai gitu. Ternyata suaminya seorang pejuang. Terima kasih sudah Terima hadir. kasih, Indi. Ibu Rusli, terima kasih. Para Menteri Kabinet Kerja, terima kasih sudah hadir di sini dan kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.